pernapasan, napas yang sederhana sekali untuk pemirsa di rumah ya. Tarik napas pelan-pelan dan perut dikembungkan, jadi napas tuh masuk sampai perut. Mhm. Kita punya kecenderungan kalau bernapas tuh justru waktu tarik napas perutnya kempis. Jadi napas tuh cuma masuk sampai dada. Nah, kita Mmm. tarik napas, perut dikembungkan, kemudian buang napas, perut kempis lewat hidung. Kita kalau melakukan 10 menit pagi, 10 menit sore saja, itu saja dalam 3 bulan ada perubahan 100%. Pak Anan, kita terusin lagi ngobrolnya ya, Pak, ya. Iya, Tadi yang Mbak Astrid cerita, Pak, bahwa, kita bisa menjadi lebih mengenal diri kita, iya. menemukan arti kehidupan dengan meditasi. Itu konkretnya lewat apa gitu, Pak? Lewat cara seperti apa akhirnya bisa ketemu? Banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma Iya. ya. Banyak cara dari sekian banyak tradisi itu ada cara-cara tertentu. Tapi, benang merahnya mungkin pernapasan. Karena napas Hmm. itu mengendalikan detak jantung, kemudian detak jantung mengendalikan denyutan otak. Iya. Jadi ada kaitannya napas, jantung, dan otak. Mhm. Kemudian napas kita bila teratur, jantung kita berirama, Mhm. dan otak kita denyutannya akan berkurang. Mmm. Dan di situ dia menjadi tenang dan bisa berpikiran jernih. Mhm. Dan mungkin prosesnya seperti yang tadi diceritain juga kali ya, Mbak, ya, ada proses Iya, berteriak, proses nangis, proses marah, itu ada ya proses seperti Oh, itu nanti ya? ada. proses itu ada dan kemudian juga setelah itu apa yang terjadi adalah meditasi sebetulnya. Setelah semua proses itu dilewati yang terjadi. Nah, Pak Anan, kalau setiap kepercayaan gitu kan pasti punya tata caranya sendiri dalam hal yang berkaitan dengan meditasi ini. Iya. Kalau yang Pak Anan ajarkan gitu kepada orang-orang, itu yang seperti apa sih sebetulnya? Saya mengambil sekian banyak cara dari sekian banyak tradisi karena saya melihat bahwa setiap manusia itu unik sekali. Jadi tidak ada satu cara yang berlaku universal Iya, untuk setiap orang. iya. Ada orang yang tingkat emosinya lebih. Misalnya tadi penyanyi-penyanyi kita itu, Mhm. mereka itu emosinya sudah pasti terkendali. Seorang pemain, seorang seniman itu emosinya cukup terkendali. Mmm. Lebih terkendali daripada kita-kita yang Iya. Mbak, Ibu ini juga seniman loh. oh iya iya pasti, makanya begitu cepat masuk ke alam meditasi. Mbak Astrid, ada nggak, hal yang Mbak Astrid rasakan berubah secara mendasar gitu? Misalkan mungkin cara pandang Mbak Astrid terhadap satu permasalahan itu menjadi berbeda setelah Mbak Astrid menjalankan meditasi dengan sebelum. Kalau melihat suatu problem gitu dulu tuh kan kadang-kadang kita menyelesaikannya mungkin secara Mhm, emosi gitu ya. Ternyata sekarang saya melihat problem itu memang sesuatu bagian dari hidup kita gitu. Yang memang kadang-kadang memang tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi Iya. sekarang kita melihat problem itu kalau sudah bagian dari hidup kita, ya udah kita jalanin gitu. Tapi sudah nggak ya kalau emosi kita sebagai manusia tetap Punya punya ya, emosi ya. mhm. Tapi mungkin kalau kita marah mungkin dulu bisa berbulan-bulan gitu marah sama Bisa orang seseorang meledak-ledak gitu ya. Nah gitu ya. kalau ini mungkin mungkin udah bisa dihitung lah mungkin dengan waktu gitu ya, nggak Iya, terlalu panjang gitu dan oke. juga kalau kita berhubungan dengan orang lain gitu, mungkin kita sudah bisa sudah bisa menguasai diri kita mungkin tidak memakai kata-kata yang Iya, menyakitkan gitu iya. loh. Oke, Pak Anan, Mbak Astrid, dan untuk, pemirsa di rumah, Anda juga bisa ikut, berbincang-bincang dengan kami. Seperti biasa Anda bisa menghubungi nomor telepon 3914601 atau yang di luar Jakarta 3914603. Saya yakin nih pasti banyak sekali pertanyaan nih, Pak Anan, nggak keberatan iya, untuk menjawab nanti ya, Pak, silakan, ya. ya. Oke, Pak, terus gini, Iya. katanya, Pak, kalau orang meditasi itu bukan cuman bisa menyehatkan batin, tapi juga lahir gitu. Ada penyakit-penyakit yang bisa juga disembuhkan lewat meditasi, itu betul, Pak? Dampaknya jadi by-product-nya, produk sampingan dari meditasi adalah kesehatan fisik. Nah, justru efek sampingnya Efek positif ya? sampingnya. Karena meditasi, pada dasarnya dia menenangkan jiwa Mmm. kita, kemudian jiwa yang tenang itu membuat batin kita maaf, badan kita sehat. Misalnya ada penemuan-penemuan di barat bahwa 70% penyakit kita itu stress related diseases. Jadi Iya. disebabkan oleh stres. Begitu kita tenang, rileks seperti dikatakan oleh Mbak Astrid tadi, begitu kita rileks kita menjadi sehat dengan sendiri. Itu, ada nggak, Pak, konkretnya kira-kira penyakit apa aja sih yang selama ini, terdeteksi berhasil disembuhkan gitu oleh meditasi? Saya sembuh dari leukemia.
Kenapa, Pak? Saya sendiri sembuh dari leukemia, dari kanker Dari darah. leukemia? Dan sudah di-give up semua dokter, saya ke sini, ke luar negeri 11 tahun yang lalu. Ada yang memberikan saya waktu 3 bulan, ada yang memberikan 6 bulan. Jadi ini Aduh. pengalaman pribadi, Iya iya dan iya. pengalaman seperti itu hampir setiap hari saya temukan, hampir setiap hari. Itu kira-kira penyakitnya apa aja, Pak? Leukemia, mungkin jenisnya penyakit Banyak sekali, jantung gitu. Itu bahkan mungkin penyakit jantung berkaitan sekali dong ya dengan betul, meditasi. betul. Bahkan penyakit-penyakit yang dianggap genetik, misalnya asma, Iya. itu acap kali dianggap genetik dan tidak bisa disembuhkan, tapi kumatnya bisa diprolong, Iya. jadi nggak Oke, sebentar ada ya. telepon, saya angkat telepon dulu ya Mbak Astrid, Silakan. Pak Anan. Halo? Halo? Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Oh, Pak Fris di Manado. Silakan mungkin mau langsung ngobrol sama Pak Anan atau Mbak Astrid. Ya, dengan Pak Anan ya. Iya. Selamat malam Pak Anan. Malam, Pak. Saya mau tanya ya, Ya. dalam hal meditasi, Ya. itu dalam melakukannya posisi itu setahu saya, kalau cuma baca-baca di koran atau Ya. di majalah, Ya. harus selalu dengan duduk bersila atau bagaimana ya? Itu saja? Ya, itu Itu aja saja? pertanyaannya, Pak Ya Fris. itu aja, atau dengan maksudnya ada cara-cara lain gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak atas teleponnya. Selamat malam. Silakan, Pak. Iya, bagi saya posisi duduk itu tidak menjadi masalah. Oh ya. Kita bisa duduk dalam posisi apapun, bahkan kita menganjurkan kalau tidak bisa duduk bersila di lantai, silakan di atas kursi, jadi nggak ada masalah sama sekali. Walaupun memang ada pendapat bahwa sebaiknya tulang punggung kita lurus sedikit, jadi misalnya kalau kita menggunakan kursi makan yang agak Oh lurus ya. gitu Jadi sandarannya, agak tegak tegak. gitu, Pak ya. Karena di situ ada flow of energy, ada arus energi yang sebaiknya lebih lurus. Tapi bagi orang yang misalnya sakit, dia disuruh duduk tegak lurus juga mungkin Iya, sulit. sulit. Jadi dalam keadaan berbaring, berrebahan pun dia bisa melakukan meditasi. Nggak menjadi Hmm. soal. Mhm. Oke. Penasaran loh nanya terus. Mbak Astrid mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ketemu sama Pak Anan juga nih, kita di sini ngobrol Soalnya bertiga. lagi ngeliatin kamu terus jadi. Oke, Pak Anan sendiri maaf tadi waktu terkena dikatakan bahwa Bapak menderita leukemia sampai dengan proses sembuh, itu berapa lama Pak dengan melakukan meditasi itu? Saya kenal meditasi sebelum itu sebetulnya, tapi meditasi menjadi hobi saya mungkin, tidak menjadi pola hidup saya, belum menjadi gaya hidup Iya, saya. itu tepatnya berapa puluh tahun yang lalu mungkin Pak? Saya kenal meditasi dari usia remaja, dari 11-12 tahun ya. Dan lewat tradisi Islam, justru dari tradisi Sufi ya, tasawuf. Kemudian dari situ baru saya mendalami meditasi, tapi full time setelah penyakit saya 11 tahun yang lalu. Oke, sebentar, saya angkat telepon lagi dulu ya. Halo? Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Tanto Mbak, Mas Tanto di mana? di Ambarawa, Jawa Tengah. Oke, Mas Tanto ada pertanyaan mungkin kepada Mbak Astrid ataupun Pak Anan? Kepada Pak Anan, gini Pak, Ya. mau nanya, Ya. sebelumnya selamat malam dulu Pak. Yes, malam Pak. Gini Pak, mau Ya. nanya, ini tentang apa tadi, tentang meditasi. Ya. Itu mungkin cara yang lebih mudah untuk kita konsentrasi itu mungkin dari Pak Anan bisa menjelaskan ke kita. Itu aja Pak. Ya. Selamat malam, terima kasih Mbak. Terima kasih juga atas teleponnya. Nah, ini yang tadi kita bicarain nih Mbak Astrid ya. Ternyata masih ada juga yang berpikiran kalau meditasi Ya. itu konsentrasi nih. Konsentrasi ya. Tidak konsentrasi seperti tadi sebelum kita mulai di acara ini saya sempat bicara dengan Mbak Astrid. Jadi pernapasan, napas yang sederhana sekali untuk pemirsa di rumah ya. Tarik napas pelan-pelan dan perut dikembungkan. Jadi napas itu masuk sampai perut. Kita punya kecenderungan kalau bernapas tuh justru waktu tarik napas perutnya kempis. Jadi napas tuh cuma masuk sampai dada. Nah kita tarik napas perut dikembungkan, kemudian buang napas perut kempis lewat hidung. Kita kalau melakukan 10 menit pagi, 10 menit sore saja, itu saja dalam 3 bulan ada perubahan 100%. Itu pasti ya, Matematika Pak saya ya? pasti, matematika saya itu sederhana sekali. Setiap hari kita menjadi lebih baik 1% saja. Dalam Oke. 3 bulan kita berubah 100%. 100%. Betul Pak. Itu matematika yang paling simpel tapi akurat ya Simpel. Pak ya. Mbak Astrid sendiri gimana? Pernah punya pengalaman soal penyakit tadi? Maksudnya ada penyakit yang kemudian menjadi sembuh karena meditasi? Kalau punya penyakit
berat saya enggak ya, Iya. cuman saya tuh merasakan pada saat misalnya kayak flu aja deh ya, yang simpel ya, saya juga simpel-simpel gitu kebenaran penyakit ya, alhamdulillah sih maksudnya. Alhamdulillah. Maksudnya, ya kalau flu tuh pada saat meditasi tuh semua kebuka akhirnya gitu ya. Sebentar, nanti Heeh. terusin ya ceritanya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Sandra Ya, Mbak Sandra di mana? di Jakarta. Ya, Mbak Sandra silahkan mau langsung Ya, bertanya. buat Pak Anang masalah dekonsentrasi Ya, tadi, ya. apakah mungkin kita sebagai manusia itu bisa lepas dari pikiran sama sekali? Iya. Dan kalau misalnya kita berusaha terus tapi tidak bisa, lalu bagaimana jadinya dengan meditasi yang kita jalankan itu? Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Sandra, selamat malam. Ya, ini kadang-kadang memang kita pikir kita itu harus mengosongkan pikiran, tidak, karena mengosongkan pikiran itu mustahil. Iya, Pikiran fungsinya adalah bekerja untuk iya. berpikir ya. Tapi bagaimana kita memisahkan diri dari pikiran? Kita bisa melatih diri sebagaimana saya mengatakan ini badan saya. Saya juga bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa itu pikiran saya, bukan aku. Aku bukan pikiran, aku bukan badan, ini telingaku, ini hidungku, ini kupingku, tapi aku bukan itu. Aku memiliki semua ini. Begitu juga pikiran adalah bagian dari aku, bukan aku. Satu latihan, tapi tolong jangan dilakukan di rumah. Ini harus dengan bimbingan sedikit. Misalnya ketika kita bernapas cepat, ya, bernapas cepat lewat mulut, ya, bernapas cepat tuh coba berpikir sesuatu. Kita nggak bisa memikirkan sesuatu. Kita sudah Hmm, melampaui pikiran tuh. hmm, Tapi ada tekniknya harus kita lakukan dengan guidance yang betul ya. iya. Itu bisa kita bisa bebaskan diri kita dari pikiran. Oke.